perasaan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai momentum, impuls, dan hukum kekekalan momentum. Baiklah, KD yang akan kita pelajari nanti yang yaitu menerapkan konsep momentum, impuls, dan hukum kekekalan momentum. Kemudian mendemonstrasikan berbagai jenis tumbukan. Nah, momentum sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada kecelakaan sepeda motor dengan mobil, itu merupakan salah satu contoh dari momentum. Jadi, momentum dalam fisika adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda, yang mana momentum didefinisikan sebagai hasil kali antara massa dengan kecepatan. Kemudian untuk momentum itu sendiri merupakan termasuk kebesaran vektor. Untuk mencari momentum dengan rumus V sama dengan M kali V, yang mana V itu adalah momentum, kemudian M itu adalah massa, kemudian V merupakan kecepatan benda. Kita lanjut mengenai impuls. Impuls didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan selang waktu gaya itu bekerja pada benda. Impuls merupakan besaran vektor dan arahnya searah dengan gaya impuls. Di sini dinyatakan dengan rumus bahwa I sama dengan F kali delta T. Nah, bagaimana hubungan antara momentum dengan impuls? Impuls didefinisikan sebagai perubahan momentum yang dimiliki oleh suatu benda. Jadi di sini kita lihat bahwa hubungan momentum dengan impuls adalah I sama dengan delta P. Itu delta perubahan momentum. Nah, ini adalah sebagai contoh soal. Sebuah bus bermassa 2000 kg bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Hitunglah momentum bus tersebut. Dari soal, kita ketahui bahwa massa bus tersebut adalah 2000. Berarti itu adalah M. Kemudian kecepatannya dalam bentuk 72 km per jam. Jadi kalau kita jadikan ke meter per sekon adalah 20 meter per sekon. Sehingga untuk momentum menjadi 2000 dikali 20 sehingga menjadi momentumnya 40.000 km per sekon. Kemudian bagaimana hubungan antara momentum dengan impuls? Ini contohnya. Sebuah benda massanya 1 kg dalam keadaan diam, kemudian dipukul dengan gaya F sehingga benda bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon. Jika pemukul menyentuh bola selama 0,02 sekon, tentukanlah A. Perubahan momentum benda dan B. Besar gaya F yang bekerja pada benda. Dari soal kita ketahui bahwa massa benda itu 1 kg. Kemudian untuk perubahan waktu 0,02 sekon. Untuk kecepatannya V1 0, kemudian untuk V2 8 meter per sekon. Yang ditanya di sini adalah perubahan momentum, kemudian besarnya gaya F. Sehingga didapatkan untuk perubahan momentum delta P sama dengan M kali V2 dikurang M kali V1. Sehingga menghasilkan perubahan momentumnya 8 km per sekon. Kemudian untuk mencari besarnya gaya, yaitu dengan F kali delta T sama dengan massa kali kecepatan kedua dengan dikurangi massa kecepatan pertama, sehingga didapatkan gaya adalah 400 Newton. Nah, sekarang kita lihat hukum kekekalan momentum.
Jadi di sini ada hukum kekalahan momentum, ada sebelum tumbukan, dan ada sesudah tumbukan. Artinya berdasarkan hukum momentum, momentum sama dengan momentum sebelum sama dengan momentum sesudah, sehingga untuk hukum kekalahan momentum yaitu massa 1, kecepatan 1 ditambah massa 2, kecepatan 2 sama dengan massa 1 kecepatan setelah kecepatan pertama ditambah massa 2 kali kecepatan setelah kecepatan yang kedua tadi. Hingga di sini hukum kekalahan momentum hanya berlaku jika jumlah gaya luar pada benda yang bertumpukan sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat rumus dari momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Nah, ini contoh-contoh tembakan peluru dari senapan. Misalnya peluru dinyatakan dengan A dan senapan dinyatakan dengan B, sehingga rumusnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini untuk contoh. Sebuah perahu masanya 100 kg dinaiki oleh seorang yang bermassa 50 kg. Mula-mula perahu bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, kemudian orang dalam perahu meloncat ke belakang, berlawanan dengan arah perahu, dengan kecepatan loncatan 2 meter per sekon. Kecepatan perahu pada saat orang meloncat adalah, dari soal diketahui bahwa massa perahu sama dengan 100 kg, massa orang 50 kg. Nah, di sini mula-mula perahu bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Artinya, kecepatan orang dengan kecepatan perahu itu sama, 10 meter per sekon. Kemudian, setelah itu, orang tersebut meloncat, sehingga di sini adalah Venol aksen, VO orang aksen, sama dengan minus 2 meter per sekon. Karena dia di sini ada kata berlawanan dengan arah perahu. Sehingga yang ditanya di sini adalah kecepatan perahu setelah orang tersebut meloncat. Dari rumus dapat kita lihat, kita masukkan nilai yang ada tadi, sehingga didapatkanlah nilainya kecepatan perahu setelah orang itu meloncat adalah 16 meter per sekon. Ini contoh dari pemakaian hukum kekalahan momentum antara orang dengan perahu. Kita lanjutkan. Ini contoh peluru dengan senapan. Contoh, masuk contoh hukum kekekalan momentum dapat dilihat di sini. Nah, ini untuk latihan yang akan kalian buat. Seseorang meloncat dari perahu yang dalam keadaan diam dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jika massa perahu 200 kg dan massa orang 45 kg, hitunglah kecepatan gerak perahu pada saat orang tersebut meloncat. Bagaimanakah arah perahu? Jadi di sini ada perahu dan ada orang. Nah, kemudian itu untuk latihan yang kedua, sebuah meriam bermassa 3000 kg diam di atas bidang datar yang licin. Meriam itu kemudian menembakkan sebuah peluru yang bermassa 60 kg
Jika meriam terpental ke belakang dengan kelajuan 2 meter per sekon, berapakah kecepatan peluru ketika meninggalkan moncong meriam? Jadi, kerjakanlah soal latihan yang diberikan tadi. Mudah-mudahan kalian memahami yang diberikan tadi. Jika tidak memahami, silakan menghubungi Ibu. Untuk pertemuan hari ini kita sudahi dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.